Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari mata kuliah pemasaran lanjutan dengan Ibu Surya Bintarti sebagai dosen pengampu mata kuliah pemasaran lanjutan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang merancang organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Oke. Kemudian di sini ada anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Antonis Nicholas selaku saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Aulia Maldini. Yang ketiga ada Devinata Ferawati. Dan yang keempat ada Puput Albahiyah. Oke, untuk yang pertama, pemasaran holistik dan lingkupnya. Selama bertahun-tahun, pemasaran telah berevolusi dari pekerjaan yang dilakukan oleh Departemen Penjualan menjadi kelompok kegiatan kompleks yang tersebar melalui organisasi. Departemen pemasaran modern dapat dikelola dengan sejumlah cara yang berbeda, yang kadang-kadang tumpah tindih secara fungsional, geografis, berdasarkan produk atau merek, dan berdasarkan pasar atau dalam sebuah matriks. Kemudian ada organisasi fungsional. Keunggulan utama organisasi pemasaran fungsional sering menyebabkan perencanaan yang tidak sesuai dengan produk dan pasar tertentu. Kemudian ada organisasi geografis. Sebagian perusahaan harus mengembangkan program pemasaran yang berbeda di berbagai bagian negara karena perkembangan beragam. Kemudian ada organisasi manajemen produk atau merek. Manajemen produk juga mempunyai karakter sistem jaringan kumpul dan pengumpulan, hub and spoke system. Kemudian ada organisasi manajemen pasar. Keunggulan dari sistem ini adalah mengelola kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda dan tidak hanya memfokuskan diri pada fungsi, wilayah, atau produk pemasaran tersebut. Kemudian ada organisasi manajemen matriks. Usaha yang memproduksi banyak produk umum menerapkan organisasi matriks. Organisasi matriks tampak menarik dalam perusahaan multi produk dan multi pasar. Tetapi organisasi ini sangat mahal dan sering menimbulkan konflik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Hubungan dengan departemen lain. Di bawah konsep pemasaran, semua departemen harus memikirkan pelanggan dan bekerja sama untuk memuaskan hubungan dan harapan pelanggan. Departemen pemasaran harus mengarahkan perusahaan ke titik ini. Saat ini, banyak perusahaan memfokuskan diri pada proses kunci dibandingkan dengan departemen, karena organisasi departemen bisa menjadi penghalang terhadap kinerja yang lancar dari proses bisnis dasar. Hasilnya adalah personel pemasaran bisa mempunyai tanggung jawab ini yang solid kepada tim mereka dan tanggung jawab tidak langsung kepada departemen langsung. Slide selanjutnya. Membangun organisasi pemasaran kreatif. Meskipun perusahaan harus berorientasi pada pelanggan, hal tersebut tidak cukup. Masih dibutuhkan organisasi yang kreatif. Dalam organisasi dibutuhkan kapabilitas untuk menunjukkan diferensiasi di antara organisasi satu dengan yang lainnya. Kapabilitas yang dimaksud adalah kapabilitas dalam inovasi dan imajinasi strategi. Hal ini membutuhkan yang pertama, pengembangan hasrat bagi seluruh pelanggan, pengelolaan segmen pelanggan dan bukan segmen produk. Yang ketiga, pemahaman pelanggan melalui riset kualitatif dan kuantitatif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Thalia. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Pemasaran yang efektif harus disesuaikan dengan kepekaan etika, nilai, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Hampir semua perusahaan memutuskan untuk mengambil peran yang lebih aktif dan strategis dalam tanggung jawab korporat. Saat ini banyak yang percaya bahwa memuaskan pelanggan, karyawan, dan pemegang kepentingan keberhasilan bisnis terkait erat dengan adopsi dan implementasi standar bisnis dan pemasaran yang tinggi. Perusahaan
menemukan bahwa salah satu manfaat atas dianggapnya perusahaan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial adalah kemampuan untuk menarik karyawan, terutama para pemuda yang bekerja pada perusahaan yang mereka anggap baik. Maka hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya, ada satu tanggung jawab sosial korporat. Peningkatan tingkat pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial mengharuskan perusahaan melakukan serangan 3 arah yang bergantung pada perilaku tanggung jawab hukum, etika, dan sosial yang tepat. 2. Modal bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Semakin banyak perusahaan yang mempercayai bahwa tanggung jawab sosial korporat dalam bentuk donasi tunai, kontribusi selain uang, pemasaran terkait gerakan amal, dan program sukarelawan karyawan bukan hanya hal yang benar, tetapi juga hal yang cerdik untuk dilakukan. 3. Pemasaran terkait gerakan amal. Pemasaran terkait gerakan amal adalah bagian pemasaran berwawasan sosial korporat atau korporat sosial marketing yang didefinisikan oleh Drumright dan Murphy sebagai usaha pemasaran yang setidaknya mempunyai satu tujuan non-ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menggunakan sumber daya perusahaan atau mitranya. Yang terakhir ada pemasaran sosial. Pemasaran sosial atau social marketing adalah organisasi nirlaba atau pemerintah memperluas gerakan amal seperti katakan tidak pada narkoba atau banyak olahraga dan makan makanan sehat. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Puput. Baik. Di sini ada beberapa faktor keberhasilan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program pemasaran sosial meliputi, yaitu ada mempelajari literatur dan kampanye sebelumnya, memilih pasar sasaran yang paling siap merespon, mempromosikan satu perilaku yang dapat dilaksanakan dengan cara yang jelas dan sederhana, menjelaskan manfaat kata-kata yang meyakinkan, membuat perilaku mudah diadopsi, mengembangkan pesan dan media yang menarik perhatian, lalu ada mempertimbangkan pendekatan pendidikan hiburan. Next. Di sini ada implementasi pemasaran. Apa itu implementasi pemasaran? Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana. Rencana pemasaran strategis yang brilian tidak berarti diimplementasikan dengan benar. Strategi menunjukkan apa dan mengapa kegiatan pemasaran itu. Implementasi menunjukkan siapa, di mana, dan bagaimana. Strategi dan implementasi saling berhubungan erat. Satu lapisan strategi mengimplementasikan tugas implementasi taktis tertentu pada tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya, selanjutnya ada kesimpulan. Departemen pemasaran modern dan yang tumpah nasional, geografis berdasarkan produk atau merek berdasarkan pasar atau dalam sebuah matriks. Hubungan dengan departemen lain di bawah konsep pemasaran pelanggan dan bekerja sama untuk memuaskan hubungan dan harapan pelanggan. Membangun organisasi pemasaran kreatif. Hal ini membutuhkan yang pertama, pengembangan hasrat seluruh perusahaan bagi pelanggan. Kedua, pengelolaan segmen pelanggan dan bukan segmen produk. Dan ketiga, pemahaman pelanggan melalui riset kualitatif dan kuantitatif. Dalam pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial yang perlu diperhatikan yaitu tanggung jawab sosial korporat, model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, pemasaran terkait gerakan amal, dan pemasaran sosial.
Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana. Di dalam evaluasi dan kendali terdapat 4 jenis kendali, yaitu ada pemasaran yang dibutuhkan, kendali rencana tahunan, kendali profitabilitas, dan kendali efisiensi, dan kendali strategis. Baik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kata dan kekurangan yang kurang berkenan di hati para audiens, kami harap dimaklumkan dan dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.